Om Swastiastu. Perkenalkan, Wastandiang Gusti Putu Wahyanda Kristayuda, salah satu anggota KKN PPM UGM di Kecamatan Payangan. Di video kali ini, Titiang akan menjelaskan tentang program kerja pertama Tiang, yaitu pemanfaatan toga, obat tradisional, regulasi dan pemasarannya. Untuk video bagian pertama niki, Tiang akan menjelaskan materi pertama dari program kerja pertama Tiang. Selamat menikmati nggih Bapak dan Ibu sekalian. Di materi pertama program kerja KKN PPM Berlian Titiang, pemanfaatan toga dan komersialisasi, Titiang akan menjelaskan potensi tanaman herbal dan obat tradisional di Indonesia. Nah, niki terkait daftar isi yang ada di materi niki. Pertama yaitu pengenalan tanaman obat, yang kedua itu pengenalan obat tradisional, yang ketiga macam-macam budaya tanaman obat dan obat tradisional, yang keempat nika tren tanaman obat dan obat tradisional, terutama obat herbal. Dan yang terakhir nika contoh produk herbal yang populer. Dan salah satunya adalah produk industri rumah tangga. Kita masuk ke pengertian tanaman obat. Pengertian toga punika, toga merupakan singkatan dari tanaman obat keluarga. Pada dasarnya tanaman ini ditanam di sebidang tanah untuk membudidayakan tanaman-tanaman yang memiliki efek pengobatan atau yang memiliki khasiat, sekaligus memperindah pekarangan rumah. Nah, tujuan tanaman obat keluarga nika digunakan untuk pengobatan tradisional, estetika atau membentuk keindahan dan menyeimbangkan iklim. Lalu yang ketiga pengobatan dengan sedikit efek samping, dan yang terakhir adalah melestarikan lingkungan hayati. Nah, niki contoh-contoh toga yang populer. Salah satunya adalah lidah buaya. Manfaat dari lidah buaya nika memperlancar aliran darah, efek menyembuhkan luka yang tinggi, menyembuhkan TBC, asma dan batuk, dan menyembuhkan tekanan darah yang tinggi. Cara penggunaan sebagai obat, diambil lidah buaya berukuran 15 x 5 cm, lalu dipisahkan kulit dan daging lidah buaya dan bersihkan dari gelnya. Lalu potong dan tiriskan agar getahnya nika sudah hilang ya, larut. Dan makan daging lidah buayanya 2 kali sehari. Lalu yang selanjutnya ada mahkota dewa. Manfaat dari mahkota dewa nika ada anti radang, anti demam, antioksidan atau peningkat daya tahan tubuh, penurun panas, penghilang rasa sakit, penurun berat badan, dan anti kanker. Cara penggunaannya, kita potong daging buah mahkota dewa menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu keringkan potongan daging buah tersebut, dan rebus daging buah mahkota dewa yang sudah kering, dan selanjutnya airnya dapat dikonsumsi. Air rebusannya bisa dikonsumsi sebagai pengobatan. Nah, di sini kita masuk ke obat tradisional. Pengertian obat tradisional, pengobatan yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral yang berupa bentuknya herbal. Nah, tujuan obat tradisional nika bertujuan untuk memberikan alternatif bagi obat kimia modern. Nah, mungkin kalau ada pasien yang tidak suka obat kimia, berarti kita bisa memberikan obat tradisional. Lalu yang kedua ada mengurangi efek samping tanpa mengurangi khasiat obat kimia. Jadi ada beberapa obat tradisional yang efeknya nika sama seperti obat-obat pada umumnya yang di apotek ya. Dan definisi obat tradisional menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 tahun 1990, obat tradisional adalah bahan atau ramuan tradisional yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang diolah secara tradisional berdasarkan pengalaman. Maksudnya sini pengalaman turun-temurun ya. Nah, di sini ada pembagian obat tradisional menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang pertama nika ada jamu atau obat tradisional yang berbentuk pengalaman atau empiris. Nah, ini khasiatnya empiris, khasiatnya dari nenek moyang gitu. Dan sifatnya tradisional dan turun-temurun. Lalu khasiatnya itu khasiat dari obat tersebut belum dipersyaratkan oleh BPOM. Jadi ini bisa diracik tanpa persetujuan BPOM bisa. Yang penting tidak melebihi dosis-dosis yang mematikan. Lalu yang kedua ada obat herbal terstandar. Ya, ini khasiatnya berdasarkan uji farmakologi atau uji toksisitas. Maksudnya uji farmakologi nika itu sudah diuji di beberapa hewan, tapi tidak manusia. Dan uji toksisitasnya juga itu sudah diuji tingkat kematian dari obat tersebut. Nah, itu obat herbal terstandar. Nah, ini di sini obat herbal terstandar atau OHT ini sudah ditetapkan oleh BPOM. Dan yang terakhir ada obat fitofarmaka.
Niki khasiatnya sudah diuji pada hewan, sekaligus juga sudah diuji pada manusia. Jadi ini sudah terbilang aman kalau misalnya sudah diberikan izin oleh BPOM sendiri. Dan standarnya sudah ditetapkan oleh BPOM. Nah, niki ada budaya pengobatan yang ada di dunia. Yang pertama ada herbal Nusantara, niki dari Indonesia sendiri ya tentunya. Di sini sudah budaya pengobatannya sudah sangat populer di zaman Kerajaan Majapahit sekitar 1200 Masehi. Nah, hal ini nih yang menyebabkan penjajah tertarik untuk menguasai sumber budaya pengobatan dan sumber daya alam dari kita. Nah, daya tariknya itu menggunakan rempah-rempah alam seperti herbal, jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, laos, dan lain sebagainya. Dan ada obat-obat tradisional seperti jamu, rebusan air, obat-obatan, dan rajangan. Lalu yang kedua ada Ayurveda dan Usada. Budaya Ayurveda nika merupakan budaya pengobatan tertua di dunia yang berasal dari India, mengedepankan keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa manusia dengan menggabungkan 5 elemen Pancamabhuta, apah, pertiwi, apah, teja, bayu, akasa, yang membentuk 3 ruang yang disebut Tridosa. Usada nika merupakan adaptasi dari Ayurveda sendiri yang berada di Bali, yang menggabungkan budaya herbal Nusantara dengan budaya Ayurvedanya. Nah, kalau Usada itu bedanya dia lebih mengedepankan kepada pengobatan-pengobatan herbalnya seperti loloh dan lain sebagainya. Nah, daya tariknya nih ke Ayurveda tak berbasis obat saja, melainkan menyeimbangkan tubuh dan pikiran. Dan Usada itu merupakan gabungan Ayurveda dengan herbal Nusantara. Lalu yang ketiga nih ada traditional Chinese medicine atau TCM. Nah, di sini budaya pengobatan dari Cina yang merupakan tertua kedua setelah Ayurveda dan lebih mengedepankan kombinasi obat herbal dan praktik pengobatan berbasis Qi atau energi tubuh. Nah, itu yang biasanya ketemu yin yang itu namanya Qi. Nah, pengobatan TCM ini merupakan obat yang paling populer karena Karena banyak banget penelitiannya di Amerika. Nah, itu sebagai terapi alternatif selain kedokteran atau operasi. Nah, daya tariknya itu populer seperti pengobatan-pengobatan akupuntur, qigong, tai chi, yin yang, dan lain sebagainya. Walaupun masih kontroversial. Dan brandingnya bagus banget. Banyak banget kan akupuntur yang ada di iklan-iklan. Nah, itu salah satu contoh dari traditional Chinese medicine. Yang keempat ada Tibun Nabawi. Terapi yang populer di kalangan agama Islam. Ini berasal dari Arab. Dasarnya pengobatan ini adalah penggabungan antara Al-Quran dengan wahyu Allah. Prinsip pengobatan ini mirip dengan Ayurveda yang wajib menyeimbangkan pikiran, tubuh, dan jiwa. Pengobatan ini berisikan 299 hadis atau anjuran yang ditulis dalam kitab Al-Tib atau Al-Marda. Ini mungkin turunan dari Al-Quran sendiri. Daya tariknya daya tarik dari pengobatan Tibun Nabawi itu pengobatannya berbasis halal dan anjuran nutrisi. Dan satunya mengedepankan madu sebagai terapi herbalnya. Lalu lanjut ke tren pengobatan tradisional. Nah, menurut Permenkes nomor 17 tahun 2017 tentang rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, dikatakan ada 4 pilar dan salah satu pilarnya adalah pilar natural atau herbal. Nah, di sini bisa kita manfaatkan rencana aksi dari tahun 2017 sampai 2025 sebagai anjuran pemerintah kalau untuk mengedepankan pengobatan-pengobatan di Indonesia. Selain biofarma, vaksin, dan obat-obat kimia. Nah, di sini ada fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan sama Kementerian Kesehatan dalam pengembangan obat tradisional dan bahan baku obatnya. Nah, di sini ada pengembangan bahan baku, ada pusat pengolahan pasca panen tanaman obat, pusat ekstrak daerah, penelitian dengan industri, lalu ada pembinaan industrinya juga, penanggung jawab teknis, lalu pelaku usaha juga sudah ada fasilitasnya, termasuk usaha jamu gendong dan racikan. Lalu ada standar mutunya, jadi kalau misalnya ada yang bapak atau ibu yang benar-benar pengen merintis usaha obat tradisional, itu sudah ada pelatihan-pelatihan sama standar mutunya. Jadi semua sudah disediakan fasilitasnya nih Kak. Ada farmakope herbal dan acuan bahan baku obat dari tumbuhan obat Indonesia. Dan ternyata sudah ada gerakannya di Indonesia nih Kak, terkait budidaya jamu dan
pengembangan budaya jamu yang disebut dengan Gernas Budaya Jamu, Gerakan Nasional Bugar dengan Jamu. Nah, di sini tujuannya ini menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk melestarikan budaya minum jamu dengan Kementerian Kesehatan sebagai pemimpinnya. Lalu visinya menjadikan budaya jamu sebagai pilihan utama untuk menjaga kesehatan keluarga. Dan misinya ya tentunya meningkatkan, melestarikan budaya minum jamu, menjamin mutu yang aman dan meningkatkan lintas koordinasi untuk mengembangkan jamu, sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, di sini ada terapi-terapi jamunya. Ini alurnya, jamu sebagai pilihan pertama nanti akan bersifat promotif preventif atau pencegahan penyakit atau pemberdayaan masyarakat untuk menuju Indonesia sehat. Jadi fokusnya jamu di sini adalah untuk pencegahan penyakit. Kalau untuk tetap pengobatan menggunakan obat-obat di apotek, tapi kita berusaha untuk meningkatkan pencegahan penyakit daripada mengobati. Nah, di sini terakhir contoh produk-produk obat tradisional. Yang pertama ada produk industri rumah tangga. Di sini jamu jahe emprit. Ini minuman penghangat tubuh. Nah, itu sudah ada terdaftar ya ininya. Sudah terdaftar registrasi nomornya. Lalu ada top stamin. Ini juga udah ada nomor ininya. Ini jamu, ini semua wedang-wedang. Kalau di Indonesia, di Jawanya wedang. Kalau di mungkin kalau di Bali sama juga wedang kopi gitu. Tapi ini wedangnya wedang herbal. Dan yang terakhir di sini sudah terkenal ya, pasti namanya Loloh Cem-Cem dari Penglipuran. Itu sudah ada industri rumah tangganya dan sudah terdaftar. Nah, ini kan beberapa contohnya. Lalu di sini Tiang menekankan terkait untuk Desa Bukian sendiri sudah ada UMKM paras usadanya. Saatnya kita bersitar buat meningkatkan promosi kesehatan melalui jamu dan obat tradisional. Sekaligus ada ini ya, ada lulur tradisional atau borahnya. Jadi ya, ini merupakan potensi yang besar untuk mengembangkan budaya obat tradisional di Desa Bukian dan Bresela. Oke, itu saja terkait materi pertama yang Tiang bisa sampaikan. Materi selanjutnya akan Tiang sampaikan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk next untuk menonton video selanjutnya. Matur suksuma, Om Santi 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 Om.